Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam birokrasi. Hari ini saya akan mengupas kembali persoalan pemerintahan yang ada di Kabupaten Cirebon terkait birokrasi yang sebentar lagi mungkin akan digelar, yaitu isu mutasi dan rotasi untuk jabatan administratur atau eselon 3A dan 3B yang ada di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Hari ini Pak Sekda Dr. Haji Hilmi Rifai MPD di Harian Umum Radar Cirebon mengatakan kalau pelantikan, rotasi dan mutasi untuk jabatan administratur tidak digelar hari ini atau tanggal 23 September 2022, hari Jumat ini. Kenapa? Kata Pak Kepala Baberjakat yang juga Pak Sekda ini ini sambil menunggu kenaikan pangkat bagi ASN, sambil menunggu tanggal 1 Oktober. Jadi kemungkinan pelantikan, rotasi dan mutasi untuk jabatan administratur akan digelar setelah tanggal 1 Oktober 2022. Karena 1 Oktober itu biasanya ada kenaikan pangkat bagi aparatur sipil negara. Saya sangat setuju untuk alasan yang menurut saya sangat normatif dan administratif. Dalam hal ini Pak Sekda atau Pak Hilmi Rifai menempatkan sesuatu yang masuk di akal secara persyaratan administrasi, penundaan pelantikan dan rotasi dan mutasi pejabat eselon 3 ini memang seharusnya juga jangan terburu-buru. Tentunya ketika alasan yang disampaikan itu masuk akal. Kalau memang benar menunggu 1 Oktober karena kenaikan pangkat bagi ASN, memang selayaknya lah pelantikan eselon 3 itu jangan terburu-buru. Sepanjang itu persyaratannya masuk akal karena kenaikan atau karena menunggu kenaikan pangkat bagi ASN. Tetapi kalau alasannya yang di luar objektivitas atau normatif, misalnya karena ada sesuatu hal atau karena ada bargaining position misalnya, atau karena ada intervensi dari berbagai pihak terkait isu mutasi dan rotasi, kasarnya misalnya karena mengakomodir keinginan atau ambisi dari pejabat tertentu, misalnya ingin naik ingin mendapat promosi dan sebagainya, sehingga terjadi perdebatan panjang karena hal-hal itu, ya mungkin penundaan rotasi dan mutasi sangat disayangkan. Kenapa? Karena kekosongan ini tidak bisa ditunda lagi, apalagi untuk jabatan yang sangat strategis seperti jabatan kepala bagian protokoler dan komunikasi pimpinan daerah misalnya. Kemudian juga kabag umum, sekretaris Bapelit Bangda, sekretaris perizinan, termasuk asisten 2. Itu memang sangat urgen sekali dan segera dilakukan pengisian. Memang kalau kita lihat dari mutasi kemarin tanggal 2 September, emang ini belum 1 bulan kekosongan ini. Tapi menurut saya lebih baik, lebih cepat lebih baik kalau segera dilakukan pengisian. Tapi sepanjang alasan penundaan pelantikan untuk jabatan 3 ini logik dan masuk di akal, ya mungkin ini bisa dilakukan penundaan. Misalnya tadi seperti yang diungkapkan oleh Pak Sekda, karena menunggu 1 Oktober terkait sama kenaikan kepangkatan ASN. Mungkin tidak menjadi masalah kalau alasan memang seperti itu. Tapi karena kalau ada alasan-alasan lain yang di luar
objektivitas, misalnya karena tarik menarik kepentingan, ada bargaining position, ada dalam tanda kutip ada pressure atau intervensi dari pihak lain terkait masalah posisi jabatan. Tentu itu tidak baik dan mutasi harus segera dilakukan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam birokrasi.